Pagi ini materinya akan padat, singkat, dan ini adalah materi dari percobaan yang Bli telah coba kurang lebih dari 6 bulan, 7 bulan yang lalu sahabat. Dari 7 bulan yang lalu Bli mencoba hal ini dan Bli akan share sekarang ke sahabat dalam durasi mudah-mudahan tidak sampai 10 menit sahabat. Jadi durasi singkat. Akan tetapi sebelum itu sahabat, Bli akan sapa dulu sahabat di sini di grup Facebook Bali Organik TV Official. Jadi di sini ada testimoni kembali sahabat dari Bapak Yanto. Bapak Yanto mengatakan bahwa sebelum mengenal organik buahnya kecil-kecil, tapi setelah berguru, bukan berguru ya, setelah belajar bersama dengan channel BOTV hasilnya luar biasa. Jadi di foto sahabat. Jadi ini fotonya, jadi sahabat bisa lihat ini adalah testimoni dari sahabat kita Pak Yanto yang telah berhasil memperbesar ukuran buahnya sebelum dan sesudah bersama-sama kita di channel Bali Organik TV ini sama-sama belajar. Sekali lagi, Bapak itu mengatakan berguru, tapi bagi Bli bukan guru, kita belajar bersama karena semua kita ini memiliki kemampuan yang sama pada dasarnya sahabat. Kemudian juga ada Bapak Nugroho Wiji Santoso. Bapak Nugroho ini juga memberikan testimoni bahwa sungguh sangat luar biasa bertanam organik. Terima kasih Bli pencerahannya. Ya pencerahan bisa dianggap bukan pencerahan, akan tapi hanya kita share bareng-bareng belajar bersama. Serikayanya pun ukurannya jadi membesar seperti itu sahabat. Nah, di video kali ini ada hubungannya sahabat. Ada hubungannya dengan bagaimana kualitas tanaman yang berbuah. Tapi juga tidak hanya berbuah, karena pupuk yang akan kita buat sekarang ini di ember gentong ini sahabat. Di gentong ini sahabat, bukan ember gentongnya, di gentong ini akan menggunakan bahan-bahan yang sama sekali sebelumnya itu belum ada yang mencobanya. Dan bahan ini mungkin bagi sebagian orang kurang masuk akal. Akan tapi Bli sudah coba dan buktikan hasilnya itu mantap sahabat. Nah, bahannya ada di samping Bli ini. Ini ada pelepah kelapa sahabat ya, pelepah kelapa. Pernahkah sahabat membuat pupuk organik dari pelepah kelapa? Kemudian di sini bahan yang umum lainnya ini sudah umum sih, ada di sini ada batang pisang sahabat. Nah, batang pisang pun bisa kita kombinasikan dengan pelepah kelapa seperti ini untuk membuat pupuk yang sangat baik. Di sini bisa memberikan cadangan berupa fosfor dan kalium sahabat. Yang mana Bli sebenarnya sudah sering sekali membuat pupuk organik cair yang dominan unsur N, dan banyak sahabat yang komplain Bli mengapa P dan K-nya seperti dilupakan. Sebenarnya enggak juga. Bli sudah sering membuat pupuk P dan K itu yang organik itu dari tepung tulang dan lain sebagainya. Sudah ada videonya di koleksi lama video Bali Organik TV dari tahun 2018, tapi sudah lama mungkin sudah banyak yang mulai lupa. Nah, di sini Bli akan menggunakan bahan yang sama sekali belum pernah dilirik, akan tapi Bli sudah pernah membuktikannya dan terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan tidak hanya tanaman buah sahabat, tapi juga tanaman sayuran. Jadi cirinya adalah ketika tanaman sayuran itu terpenuhi P dan K-nya, maka sayuran itu akan kokoh sahabat, tidak mudah rebah, batangnya lebih tebal, lebih kuat. Kalau sayuran yang biasa kita konsumsi itu akan menjadi lebih renyah. Intinya akan menimbulkan hal positif bagi tanaman sayuran kita, apalagi tanaman buah. Bagaimana caranya? Oke, Bli akan perlihatkan sekarang. Pertama kita siapkan sahabat sekitar 2 batang pelepah kelapa seperti, tapi pilih yang muda sahabat ya, bukan yang tua. Kenapa bukan yang tua? Karena kalau kita memilih pelepah yang tua itu akan ada taninnya yang bisa malah berbahaya bagi pupuk organik cair, bagi media yang akan kita siram nantinya dengan pupuk organik cair ini. Jadi pilih yang agak muda. Cirinya seperti apa? Cirinya adalah ketika sahabat nanti mengupasnya itu masih sangat berair. Kemudian ketika kita kupas, kita ambil dalamnya, itu rasanya kalau kita gigit-gigit itu ada manis-manisnya. Beneran sahabat, karena Bli sering menggunakan pelepah seperti ini. Biasanya di Bali digunakan sebagai tusuk sate. Jadi tusuk sate itu masih terasa manis. Nah, manisnya ini adalah kunci bahwa di dalam ini ada banyak sekali potensi unsur hara yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Kita langsung praktek saja. Nah, kita kupas seperti ini sahabat. Tadi kita kupas dari pelepah kelapanya ini, kulitnya sahabat ya, dalamnya seperti ini sahabat. Nah, ini pun kalau masih muda itu karakternya itu berair sahabat, berair seperti itu, mirip dengan batang tebu kalau kita kupas sahabat ya. Dan ini pun rasanya sahabat ya, Bli akan buktikan. Kita akan cicip seperti apa rasa dari yang masih muda ini.
sahabat ya. Jadi masih sangat manis sahabat. Ini adalah yang tadi beli gigit seperti itu, masih terasa sangat manis. Jadi mirip dengan tebu. Kalau nggak percaya sahabat bisa buktikan sendiri. Kemudian kita harus memotongnya dengan lebih tipis sahabat. Jangan sebesar ini sahabat. Jadi potong lebih tipis kemudian memarkan. Ini akan mempermudah proses nanti ketika kita akan fermentasi dari bahan ini. Kita potong lebih tipis kemudian kita memarkan. Nah, kemudian bahan yang kedua adalah kita menggunakan batang pisang yang sudah kita cacah seperti ini sahabat. Pastikan batang pisang yang sahabat gunakan itu ada batang pisang yang sehat sahabatnya, bukan batang pisang yang mati sakit sahabat. Jadi gunakan batang pisang yang sehat sahabat. Biasanya setelah kita panen pisang kita akan mengambil batang pisangnya, bisa untuk ternak atau bisa untuk digunakan sebagai pupuk organik cair seperti ini. Nah, kemudian siapkan wadah gentong seperti ini sahabat ya, yang ada tutupnya. Usahakan yang ada tutupnya sahabat ya. Ember juga bisa sahabat gunakan asalkan ada tutupnya. Mengapa beli menggunakan wadah yang besar padahal bahannya nggak begitu banyak sahabat ya? Karena nanti ini bisa kita tambahkan lagi bahan-bahannya sahabat. Jadi bisa kita isi ulang, bisa kita refill sahabat. Sehingga nanti persediaan pupuk kita itu tidak ada habisnya. Nah, untuk menaruh bahan-bahan ini ke dalam sini ada triknya sahabat. Yang pertama sahabat, masukkan dulu. Kita masukkan dari pelepah kelapa yang masih muda sahabat ya, yang sudah kita memarkan sahabat. Jadi di sini beli memarkan seperti ini sahabat ya, untuk mempermudah nanti ketika terjadi proses fermentasi di dalam gentong ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan layer kedua yaitu dari gedebong ini sahabat. Jadi gedebong ini kita masukkan setelah kita memasukkan dari pelepah kelapa ini. Nah, kemudian tahap berikutnya kita masukkan biang kompos sahabat. Beli rasa sudah hampir semua sahabat Bali Organik TV megang biang kompos ini sahabat ya, karena pembelian sudah cukup banyak. Jadi sahabat pasti sudah pegang yang namanya biang kompos. Nah, kita berikan biang kompos ini segenggam sahabat. Segenggam. Mungkin kalau ditakar dengan sendok mungkin sekitar 3 atau sampai dengan 4 sendok makan. Nah, kita bisa taburkan seperti ini sahabat. Nah, kemudian kita akan tambahkan dengan air. Nah, apakah tidak perlu M4, apakah tidak perlu gula beli? Pasti sahabat akan bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya ketika sahabat menggunakan biang kompos ini, nanti sahabat bisa buktikan sendiri. Ketika sahabat menggunakan biang kompos ini, segalanya jadi lebih mudah sahabat. Jadi ketika beli membuat pupuk organik cair pun, saat ini kebanyakan sudah tidak lagi menggunakan bakteri starter berupa M4 maupun mol sahabat ya. Akan tapi bila beli kehabisan biang kompos, maka beli akan menggunakan POC dari kulit mentimun dan juga kulit bawang. Nah, ini POC yang sangat tersohor sahabat. Bukan beli gimana, tapi sampai POC ini dikupas disajikan di hariankompas.com sahabat ya. Jadi mungkin karena sudah banyak orang yang membutuhkan bahwa POC dari kulit mentimun plus kulit bawang ini, jadi beli juga nggak nyangka banyak sekali POC-POC kita yang juga masuk di hariankompas.com. Bagi yang belum memiliki biang kompos, mumpung stoknya kemarin sudah sempat kosong selama 2 hari, tapi sekarang sudah ada lagi sahabat, meskipun dalam jumlah yang masih terbatas. Akan tapi sahabat bisa dapatkan itu di Shopee sahabat ya, linknya beli sertakan di deskripsi video ini. Nah, mulai hari ini sahabat, bagi sahabat yang beli kirimkan biang kompos, maka di sini sudah beli lengkapi dengan panduan biang kompos itu. Jadi di sini ada cara pakai, kemudian juga ada cara perbanyakkan biang kompos. Jadi biang kompos ini bisa diperbanyak sahabat ya. Jadi sahabat nggak usah takut. Kemudian juga ada resep pupuk organik cair yang sudah beli jabarkan di sini. Bahkan di sini juga ada resep pestisida nabati yang bisa kita buat dengan menggunakan bantuan dari biang kompos ini. Jadi benar-benar lengkap, semua ada di selebaran ini. Nah, seberapa banyak airnya? Airnya yang penting sudah bisa merendam keseluruhan dari bahan yang kita olah ini sahabat. Nanti misalkan kita memasukkan bahan lagi dan bahannya sudah lebih tinggi daripada airnya, maka kita tambahkan lagi air dan juga biang kompos tadi sahabat. Jadi cukup seperti itu. Nah, kita akan fermentasi. Nah, kita akan fermentasi selama kurang lebih 14 hari. Sebenarnya di hari ke-10 beli pernah gunakan juga ketika beli fermentasi selama 10 hari. Karena beli nggak sabar untuk mencobanya, beli coba
di hari ke-10 dan hasilnya itu aman sahabat. Jadi tidak ada tanda-tanda tanaman kita terkena efek negatif. Panen jagung di musim kemarau. Meskipun tanaman jagung ini sangat minim terhadap air yang kita berikan karena di sini sudah kemarau sejak beberapa bulannya terakhir sahabat. Akan tetapi luar biasanya jagung tumbuh dengan sangat baik sahabat. Tongkolnya besar-besar, kemudian juga tidak ada satupun tanaman yang menunjukkan ada hama yang mampu merusak dari jagung ini sahabat. Bahkan ulat sekalipun. Sekarang Beli mau panen jagung ini. Nah sahabat, bagi sahabat yang sudah mengikuti video Bali Organik TV tentu sudah tahu bahwa jagung ini Beli tanam di tanah yang sangat-sangat keras tanpa melakukan olah tanah sebelumnya. Seperti apa tanah tempat Beli menanam jagung ini? Perhatikan sahabat. Beli akan memperlihatkan seperti apa karakter tanah. Jadi tanah ini sangat keras sahabat, sangat padat, sangat keras. Nah inilah yang Beli gunakan, tanah inilah yang Beli tanami dengan jagung sahabat. Sahabat bisa lihat. Tanahnya cenderung ada bebatuan seperti ini sahabat. Jadi tanah yang sangat-sangat keras sahabat. Akan tapi mampu kita tanami jagung dan jagung pun tumbuh dengan luar biasa subur. Dan selain pasta pemanah tanah sahabat, di bawahnya sahabat ketika Beli menanam dari jagung ini sahabat, Beli menambahkan atau mentumpang sarikannya dengan kangkung sahabat. Nah kemarin sudah ada sahabat kita yang melakukan hal serupa di grup Facebook Bali Organik TV Official. Jadi Bapak Rudi Pravda, teman kita di komunitas Bali Organik TV Official grup Facebook, itu juga mempraktekkan hal serupa. Luar biasa karena hasilnya memang tidak berbohong. Jadi batangnya pun kokoh sahabat, tidak ada serangan penyakit. Meskipun sahabat, meskipun tanah ini sahabat dulunya adalah tanah yang rasanya tidak mungkin untuk bisa kita tanami karena sangat keras. Jadi pasta pemanah tanah yang merupakan salah satu komponen dari biang kompos sahabat. Jadi pasta pemanah tanah ini adalah salah satu komponen dari biang kompos. Sedangkan biang kompos itu sendiri sahabat adalah salah satu elemen terpenting yang Beli gunakan di kebun Bali Organik TV. Nah oke sahabat, cukup sekian video Beli kali ini. Beli akhiri sampai di sini video yang singkat padat ini karena Beli harus balik lagi kerja mengangkut si sekam mentah ini di penggilingan padi karena kebetulan stoknya lagi melimpah, jadi Beli habiskan saja. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.